Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan saya Aldi Rahman Faturu dalam kelas Insan Mandiri Surabaya. Baik pemirsa, semoga di hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada sedikit pun yang berkurang pada diri kita, baik kesehatan maupun kesehatan rohani kita. Baik, di pertemuan kali ini dimanapun Anda berada, semoga masih dalam koneksi internet yang bagus. Bila Anda mengakses melalui YouTube, lebih baik, lebih enak lagi Anda bisa mendownloadnya terlebih dahulu tayangan kita saat ini. Saya akan berbicara melanjutkan pertemuan kita yang lalu tentang pendampingnya anak menjelang ujian. Ya, menjelang ujian nasional maupun ujian semester, ujian harian, apapun itu, anak-anak akan mengalami yang namanya evaluasi dalam dunia pendidikan yang kita kenal dengan ujian tes. Pemirsa, kemarin saya telah menyampaikan 3 poin penting ya di awal untuk mengetahui sejauh mana anak kita mempunyai kemampuan, mempunyai sebuah problem dalam menjalani kehidupannya di sekolah. Nah, akan saya ingatkan kembali poin-poin apa saja yang kemarin kita bahas di pertemuan yang lalu di Bintang Mandiri Surabaya. Yang pertama adalah pendekatan. Ya, pendekatan ini adalah pengkajian permasalahan anak yang dilakukan oleh orang tua untuk mengetahui problem yang dialami anak, baik dari segi psikologi dan yang kedua adalah dari segi kognitif anak. Dari segi psikologi kita bisa temukan mungkin nanti adanya permasalahan dalam diri anak, baik itu dari permasalahan anak dengan teman, anak dengan keluarga maupun anak dengan guru. Ini adalah sebuah problem yang harus kita bantu menyelesaikan. Belum lagi permasalahan kognitif. Permasalahan kognitif biasanya anak sering sekali dibenturkan dengan materi pembelajaran, entah itu matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ataupun pelajaran yang lainnya. Nah, kita akan gali itu. Nah, setelah kita menggali pendekatan, maka kita wajib memberikan sebuah bantuan solusi kepada anak melalui yang namanya pendampingan. Setelah kita dekati, kita dampingi mereka untuk memberikan sebuah solusi dari masalah-masalah yang kita ketahui tersebut. Nah, setelah itu, dan yang ketiga adalah berilah mereka motivasi. Tujuannya apa? Tujuan motivasi untuk mengunci solusi yang kita berikan. Jangan sampai anak kita keluar rel, entah belok kanan atau belok kiri, sehingga tujuan kita di depan tidak fokus tercapai. Maka kita harus kunci solusi itu dengan sebuah motivasi pada anak. Bukan sebuah ancaman, tapi sebuah motivasi. Dan selanjutnya akan saya sampaikan hari ini, yakni poin keempat. Apa itu? Poin keempatnya adalah setelah kita memberikan motivasi sebagai kunci, sebagai solusi kita kepada mereka, kita memberikan pelajaran keempat, berpikir positif. Berpikir positif sebenarnya kata-katanya simpel dan sebuah kata, berpikir positif. Tapi ketika kita menjalani, ini yang tidak mudah. Banyak sekali orang yang terjerumus, banyak sekali masyarakat yang terjerumus. Mungkin sebagian besar kita, pernah memiliki pengalaman berdurhaka pada seorang. Itu merupakan berpikir positif. Berpikir positif itu mencurahkan semuanya, menyerahkan semuanya, apa terserah dari Sang Pencipta. Tapi
tapi kita tetap harus berusaha. Itu berpikir positif. Ketika anak sudah kita ajarkan untuk mengikuti bimbingan belajar maupun pendampingan belajar dengan kita sendiri, dan kita sudah memberikan solusi permasalahan dengan teman, dengan guru, dengan keluarga kita sendiri mungkin ya, jangan sampai kita lepas untuk mengingatkan bahwa kita tidak boleh setelah kita berdamai kemudian kita mempunyai sebuah batas-batasnya. Tidak, setelah kita berdamai dengan permasalahan kita, maka kita harus menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya Tuhan yang ngatur, gitu kan? Nah, jadi berpikir positif itu penting. Nah, setelah berpikir positif, mari kita ajarkan ke anak-anak tentang ujian bukan target dari orang tua. Ujian bukan target dari orang tua, tapi yang kelima adalah ujian target bersama. Ujian target bersama, orang tua harus memahami bagaimana kondisi anak, baik psikologinya maupun kognitifnya. Psikologi lebih kita bisa dampingi. Kognitifnya bagaimana? Kognitifnya kita harus tahu apa? Nah, kita harus tahu bahwa anak kita saat ini potensinya untuk kognitif itu apa? Jangan sampai anak kita masih punya nilai maksimal 70, kita targetin 90. Kalau nggak tercapai, nah kita harus butuh yang namanya langkah-langkah, butuh langkah-langkah untuk mengantisipasi. Jangan sampai anak kita drop, semangatnya stres kemudian. Nah, itu dia. Maka sebagai orang tua yang baik, kita harus tentukan target ujian bersama anak kita. Oh, anak kita mungkin segini nih, ya udah deh, kita pastikan. Enggak ada yang seperti ini. Kita tawarkan ya. Mas, mampu nggak kalau 80 nih, ujian saat ini? Sih mampu, sih. Nanti kita tuh bahas ini. Ini adalah efek dari usaha yang kita lakukan. Kalau kita nggak berusaha, malah bisa. Ini kita kondisi kan? Nah, itu dia. Yang keenam. Yang keenam adalah apakah harus? Tidak. Apakah mesti? Tidak. Terus, mengapa ditulis? Kalau ada rezeki, mengapa tidak? Kan gitu. Nah, kalau ada rezeki, ayo kita kasih nih. Baik itu anak itu udah mencapai target, maupun belum mencapai target. Hobi, sebelum mencapai target, kita kasih. Ya iya dong. Kalau nanti kita mencapai target, pasti bangga dong kita. Karena kita itu senang. Kita kasih aja, biasa. Tapi ketika anak kita tidak sampai target, masih di bawah target, kalau kita tidak beri motivasi dia kan belum stres, jatuh, terasa tidak dihargai orang. Maka kita sebagai orang tua harus fair. Karena dia sudah berusaha menjalankan saran-saran dari kita ataupun saran-saran dari kita, ya tips-tips dari kita. Maka dia harus kita kasih apresiasi dong. Berikan apa? Jangan orang memberikan sesuatu yang mungkin dia nggak butuh. Nah, caranya gimana? Jangan kita kasih surprise, ya. Duduk santai dengan anak dan keluarga. Kita tanya-tanya, habis ujian nih, kan liburan, anaknya kemana? Mau dari sana? Ada juga? Apa? Di rumah aja lah. Apa nih? Ya apa Pak ya? Game baru mungkin. Udah apa? Oh iya Pak, yang ini Pak. Itu di foto tuh. Adik, kan sudah rusak dulu ya. Gimana kalau kita beli sepeda yang baru? Kita tawarkan. Kalau dia oke, kita berikan. Kalau dia tidak, jangan dong. Ubah aja nanti kan. Jadi seperti itu. Baik, pemirsa, itu tadi rangkaian kita untuk mengawal kita ujian, ya baik ujian nasional maupun ujian semester, ujian apapun, ya sebagai orang tua kita wajib mengawalnya.
Jangan lupa ada 6 ya, pendekatan, pendampingan, motivasi, berpikir positif ya. Kemudian target punah yang terakhir adalah reward pada anak kita, baik itu mencapai target maupun belum mencapai, kita apresiasi usaha mereka. Seperti itu yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa mengikuti terus program kita di kelas Bintang Mandiri Surabaya melalui YouTube ya, maupun di kelas-kelas yang lainnya. Dan jangan lupa bahwa dapatkan tips untuk mengawal anak-anak kita, mendidik anak kita di buku parenting podcast karya saya, dan Anda bisa dapatkan melalui Bintang Mandiri Surabaya ya. Dan jangan lupa kunjungi blog saya di auliarahman40.blogspot.com. Saya ulang, di auliarahman40.blogspot.com, atau Anda juga bisa berkonsultasi secara online melalui Facebook di auliarahman40 dan Twitter juga ya, di @aulia40, dan jangan lupa di @auliarahman40 @yahoo.co.id. Sekali lagi yang di M-nya di auliarahman40 @yahoo.co.id. BBM juga ada konsultasinya, jangan lupa dengan teman-teman Bintang Mandiri Surabaya di 709 CE Charlie Elang 14. Sekali lagi 709 CE Charlie Elang 14. Sampaikan permasalahan Anda, saran ya, mungkin ada sebuah permasalahan mendidik anak atau permasalahan dalam mengajar di kelas Anda. Sampai kepada Bintang Mandiri Surabaya, kita akan bahas bersama, kita akan cari solusi bersama. Saya undur diri, Auliarahman40. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.